Nih teman-teman, aku punya ini nih, pohon kangkung. Nanti kita panennya kalau udah besar. Tuh anak-anak lagi bersihin tempat mandi. Lihat teteh, mana teteh? Lihat teteh, sini teh. Daar zit heel veel. Biar Kirana lihat. Tuh, Kirana sudah sembuh ya. Lihat teteh. Coba lihat teteh. Mama, kijk, daar Ini zit heel teman-teman veel tinggal overspel mee. merah-merahnya aja ya. dat is Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku udah kangen banget ngevlog. Ini sekarang udah, alhamdulillah udah baikan ya. Saya itu kena cacar itu seminggu yang lalu, berarti ya udah seminggu lah. Sekarang kan sekarang kan hari Minggu. Jadi aku kena cacar itu waktu hari Sabtu minggu yang lalu ya. Nah, di video kali ini aku mau ceritain kok kenapa sih aku kena cacar gitu ya. Aku mau terangin juga simpang siur tentang perawatan cacar, penyembuhannya nih ya. Nih, aku juga udah ini nih teman-teman ya, masih ada sedikit lagi nih. Alhamdulillah sih ya, nggak ada sampai hitam-hitam gini, cuman masih ada merah-merah dikit ya. Nih. Nih. Nah, awal dapat cacar itu kan awalnya tuh Ian ya. Ian, masih ingat gak teman-teman waktu aku jalan-jalan sama anak-anak ngasuh gitu ya ke kemana ya, ke kebun binatang, masih inget kan gak ya? Nah, waktu itu emang ada anak yang baru sembuh dari cacar, jadi mungkin dia masih menularkan gitu ya, masih menularkan penyakit cacar gitu ya. Nah, kebetulan juga anak itu aku yang tuntunnya, setelah seminggu kemudian, nah baru Ian kena cacar. Nih, aku terangin juga gimana sih awalnya Ian kena cacar. Maksudnya kalau kita kena cacar itu awalnya itu akan kayak digigit nyamuk ya, bentik-bentik gitu ya, bentol-bentol. Nah, paginya itu di sekitar kepala, sekitar muka gitu ya sini ya. Nah, tapi sebelum kena cacar itu malamnya dia demam, agak demam gitu ya. Paginya baru kena cacar gitu. Nah, kalau cacar itu, kalau misalkan awal-awal tumbuh cacar itu emang pasti sih di daerah kepala ya teman-teman ya. Daerah kepala terus sebelum menerkap ke yang lainnya. Nah, terus setelah itu kan Ian kena cacar seminggu lah ya, sama seminggu juga. Jadi dia dalam waktu masa aktif cacar itu sekitar 3 harian gitulah, 3 harian itu. Jadi masih numbuh yang baru. Nah, setelah 3 hari kemudian barulah masa penyembuhan, dan seminggu itu benar-benar udah kering gitu, kayak saya gini ya, udah kering, udah nggak ada lagi yang barunya lagi gitu ya. Nah, kadang kita simpang siurnya gini ya, cacar itu boleh dimandiin apa enggak sih ya gitu ya. Terus apa aja yang boleh dan nggak boleh gitu. Nah, aku Google tanya ke Profesor Google. Sebenarnya nggak ada istilahnya kalau kita punya penyakit cacar itu nggak boleh mandi, nggak ada dari kedokteran. Aku sendiri aku mandi, anak-anak mandi gitu. Karena apa? Kalau misalkan kalau kita nggak mandi, malah bakteri akan tinggal di tubuh kita. Tapi mandinya itu jangan sampai kita kelamaan mandi gitu, sampai si bentil-bentil cacar itu rusak gitu, atau kalau rusak kan pecah, berarti kalau pecah itu si airnya itu bisa merembet ke kulit yang lainnya. Jadi jangan sampai mandinya itu kita lama, bentar aja boleh gitu ya. Udah gitu mandinya di air yang mengalir gitu. Jangan mandi ngerendam gitu ya. Jangan mandi di air yang mengalir, itu boleh. Nah, aku juga mandi di situ gitu ya. Jadi alhamdulillah sih dalam 4 hari itu udah sembuh, dan sekitar totalnya seminggu ya. Nah, kalau sudah mandi gitu, kita olesin bedak gitu ya. Nah, bedak, nih aku ada tips juga nih, kalau bedak diolesin gitu kan kita langsung ngilang lagi bedaknya. Aku siasatin, kita bikin kremnya, kita bikin kayak
bedak dicampur air gitu. Itu kan kalau ke kulit nempel gitu ya. Jadi kalau kita bedak aja nanti juga hilang lagi. Maksudnya air yang matang juga bagus ya, tapi dingin ya. Nah, kita masukin dulu, terus masukin kita bedaknya, ya bikin krem gitulah ya. Terus ditotol-totolin ke mukanya, itu insya Allah sih nempelnya agak lama, bisa sampai pagi gitu ya. Kalau aku sih sama Kirana aku tempelin gitu, jadi dia semalaman ngerasain gitu angetnya. Bedaknya tuh bedak, kalau di Indonesia purol gitu ya, bedak mentol gitu. Ada juga yang berbentuk gel juga bagus, kayak gel mentol gitu. Kalau bisa didapatin di apotek juga itu bagus juga gel mentol. Pokoknya sesuatu yang emang hangat gitu ya, karena mengurangi untuk rasa gatal. Terus selain bedak juga bisa juga atau minyak gitu ya, minyak. Aku sampai baby oil ya, baby oil juga bagus. Tapi cara ngebedakinnya juga teman-teman jangan kita serok gitu, jangan ya. Jadi pelan-pelan gini, ini ditotol-totolin ya, ditotol-totolin. Nah, oh ya, mandi juga ya teman-teman. Jadi mandi juga, setelah mandi itu kita pakai handuknya nggak langsung digosok-gosok, jangan ya, ditotol-totol aja. Jadi takutnya ada cacar yang luka gitu ya. Jadi totol-totol aja, ditempel-tempel gitu ya si handuknya, jadi nggak digosok-gosok. Takutnya kan ada yang nempel itu tadi ya. Nah kembali lagi ke bedak ya. Bedak tadi itu dibikin krem, jadi ditempel sudah pakai air, pakai bedak, terus dibalurin ke seluruh tubuh gitu ya, dibalurin gitu. Kayak itu teman-teman, insya Allah sih ya, itu juga jadi cepet si cacarnya itu cepet kempesnya, cepet nggak kan bengkak ya, cepet kempesnya, alhamdulillah gitu ya. Terus apalagi ya, terus jangan lupa minum air putih yang banyak, karena kan biasanya tuh demam, karena kan cacar itu nggak ada obatnya ya. Kalau misalnya kita demam gitu, ambil aja paracetamol untuk dewasa atau untuk anak-anaknya. Terus juga minum yang banyak gitu ya. Makanan nggak ada yang dipantang, semuanya boleh makan ya. Mau makan, ada kalanya kan jangan makan telur, jangan makan apalagi ikan gitu, ayam itu, makan aja, tidak apa-apa, nggak ngaruh kok. Tapi emang dijaga supaya si cacar ini tetap higienis, tetap bersih gitu. Jangan sampai nggak mandi, baju jangan sampai nggak diganti, baju ya tiap sehari 2 kali baju ganti gitu ya. Karena kan kalau misalkan apalagi untuk di Indonesia ya, negara yang berkeringat gitu ya, itu kan tambah perih ya. Kalau kita nggak dimandiin atau nggak, baju kita nggak baru, itu tambah perih, tambah kotor gitu ya. Nah itu juga karena kan keringat juga bikin luka perih, makanya jangan diusahain ruangan juga jangan terlalu panas ya. Dingin lebih bagus, cool gitu lebih bagus yang untuk penderita cacar. Jadi kalau jangan sampai berkeringatan, karena keringat itu pertama menimbulkan perih kan sama luka, kedua juga menimbulkan banyak kuman-kuman bakteri gitu ya. Nah gitu teman-teman, ini ya cacar juga emang menular. Kalau misalkan teman-teman udah kena juga diusahain jangan terlalu sering kontak yang penderita cacar, apalagi untuk lukanya, yang membersihkan luka. Kalau misalkan pakai talak apa gitu ya, jangan sampai kena tangan langsung, bisa pakai sarung tangan atau enggak bisa pakai kalau misalkan aku sih pakai kapas ya. Jadi kalau misalkan udah pakai si luka yang yang penderita cacar gitu, kayak Kirana gitu ya, aku kayak Kirana gitu ya, aku langsung pakai kapas gitu. Kalau udah dipakai kapas kan langsung dibuang gitu, jangan dipakai lagi buat saya gitu ya. Jadi pakai kapas aja, ditotol-totolin gitu ya. Nah gitu teman-temannya, mudah-mudahan sih teman-teman semuanya nggak ngerandapin sakit ya, karena nggak enak juga sih. Tapi kan katanya sih sakit cacar itu harus dialamin setiap orang gitu ya. Kalau aku makanya aku kena tuh, aku nggak pernah kena cacar, jadi aku kena gitu ya. Tapi yang kena pun, kalau misalkan ada keluarganya yang kena cacar, itu bisa kena lagi. Teman saya juga kena lagi, walaupun gak separah kayak yang di orang yang awal-awal, tapi otomatis lah lebih dijaga gitu ya, dijaga ya teman-teman. Nah kita lihat lagi keluar ya, anak-anak lagi ngapain. Nah sekarang juga aku alhamdulillah ya nih,
sedikit-sedikit masih ada nih apa bekas-bekasnya. Nih, oh ya, kalau misalkan kita kena cacar juga usahain untuk mengurangi menyentuh seluruh tubuh kita, pegang-pegang gitu jangan ya. Kalau misalkan kita nih tahu nih kena cacar ya, kita suka memakai hand body, tangan jangan dulu. Pokoknya kalau misalnya kita kena cacar itu usahain mengurangin untuk menyentuh tubuh kita yang lainnya, takutnya kan lebih mempercepat penerkaban, maksudnya kemana-mana gitu si ininya cacarnya. Misalkan kita lagi telinga kita gatal, kita korek-korek telinga, jangan ya. Kalau misalkan kita udah gatal, kita pakai kuping telinga, atau enggak kita korek-korek hidung karena hidung kita gatal, atau enggak pokoknya semakin kita memegang sesuatu itu kemungkinan untuk terkena lagi ya ke yang lainnya gitu ya. Kiranya itu hampir semua seluruh tubuh dari ini sebenarnya nggak ada yang ketinggalan, karena dia tuh semuanya dipegang-pegang. Gatal ini pegang, kalau gatal pun kita harus ditahan gitu ya. Kalau saya alhamdulillah ya, muka aja karena saya pikir muka saya kan saya kan suka pakai skincare gitu ya, pakai skincare gitu, udah tahu saya kena cacar pakai skincare, akhirnya kesini semuanya ya gitu. Atau enggak nih hand body saya enggak ya, tapi kalau kita kena cacar saya pakai hand body gitu ya, karena ini belum. Nah jangan dulu, pokoknya stopin dulu untuk kecantikan kalau kita kena cacar, untuk mengurangi penularan ke seluruh tubuh ya, ke seluruh nerkap kemana-mana gitu ya. Kalau misalnya kita banyak pegang ini pegang itu, jadi tetap aja tangan tuh ditahan aja, nggak kemana-mana gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman semuanya sehat ya. Nah sekarang kita lihat ke anak-anak lagi ngapain ya. Oh, Het is overstroming. Kom eens kijken. mana coba lihat. Oh, Daar is een kleine riviertje. kayak riviertje bikin ini, katanya bikin sungai katanya. Hij stroomt zelf ook uit. Ya. Ik had deze regenworm gevonden. Hij is meegeslopen naar de waterval. Nih sudah ya teteh itu ya. Nih udah sini kita bersihin dulu teh. Nah sekarang kita bantuin anak-anak ya bersihin ininya. Teteh awas teh. Kita bantuin anak-anak ya bersihin kolamnya. Here teteh. Nih kita ini. Here. Tuh ya. Mama, Oi. ik wil deze water vandaag. Iya, water moet weg. Kayaknya nama ini kotor. Nah, here. Maak watervallen redelijk. Mama! Aduh. Sorry. Up. Tuh lihat. What is there? Het waterval! Ya. So. Kijk naar de stukje waterval. Kijk, ik ga hier. Nah, nih teman-teman, aku punya ini nih pohon kangkung. Nanti kita panennya kalau udah besar. Nih aku ini namanya di pot ya. Nah, nih kangkungnya pada nih lumayan nih. Akhirnya nih nanti kita insya Allah panen kangkung ya. Nah. Nih, lihat cantik banget. Nah, hari ini sih cuacanya nggak terlalu ini teman-teman, nggak ada panas ya, ini banget mendung. Nih, lihat kita juga punya ceri nih teman-teman, cerinya juga udah berbuah. Nah lihat, nih ini ceri teman-teman nih, kelihatan kan? Nih ini ceri nih ya. Ceri, terus apa lagi? Kemarin sih sama Sian, cerinya udah dipetik satu. Mungkin dia tahu ini apa kali ya. Mungkin dia pengen tahu ini apa, pohon apa gitu. Cuman emang masih belum matang kan, jadi nggak enak. Nah, kemana lagi tadi lihat sini. Ini pertama kali ini berbuah. Ini pertama kali berbuah ya. Jadi belum tahun kemarin enggak, karena ini kan masih baru, masih kecil pohonnya.
Nah teman-teman, inilah menu makan malam kita. Ada sop sama roti aja. Nah teman-teman, sekian dulu untuk vlog kita kali ini. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum.